Kamu udah baca buku The Picture of Dorian Gray? If you have no idea what life is all about, you gotta read this book because this book is clearly tell you what life is all about. Hari ini kita akan membedah buku ini, menganalisis buku ini, dan kita akan menemukan makna tersirat dari buku ini. Ya deh, aku tuh suka annotating buku ya. Sampai setebel ini aku Picture of Dorian Gray ini mengisahkan tentang salah satu laki-laki bangsawan bernama Dorian Gray. Yang mana Dorian Gray ini dikisahkan di sini tuh kayak ganteng banget, kayak pretty boy yang bener-bener kayak orang paling ganteng di situ gitulah. Tapi dia menyalahgunakan kegantengannya dia, beauty privilege-nya dia untuk hal-hal hedonis. Jadi kalau kamu lihat video aku sebelumnya, aku bikin video soal NPD kan. Nah, Dorian Gray ini tuh salah satu orang yang menurut aku punya ciri-ciri NPD karena kita bedah. Oke, jadi ceritanya Dorian Gray ini kan orang yang ganteng gitu ya. Jadi dia berteman dengan seorang pelukis yang bernama siapa ya pelukisnya? Oh my god, like I forgot about the painter. I'm sorry. Namanya Basil, guys, Basil. Jadi Basil ini adalah seorang pelukis yang dia melukis Dorian karena dia tahu kayak oh my god Dorian tuh ganteng banget, jadi dia pengen ngelukis Dorian gitu. Ketika dia ngelukis si Dorian ini, ada temennya si Basil yang lagi ngopi-ngopi gitu di tempatnya dia, lagi kayak oh my god lagi hangout gitu tempatnya Basil. Ada orang ganteng, siapa nih gitu. Itu namanya Harry, dan pada akhirnya si Harry ini deketin si Dorian karena Harry itu suka eksperimen gitu. Dia suka dia tuh ganteng, jadi dia kan punya privilege yang lebih ya karena dia ganteng. Jadi dia sering meracuni Dorian dengan pikiran-pikiran hedonisnya dia. Akhirnya Dorian ini tuh kayak lebih ke mendengarkan Harry karena Harry tuh punya really interesting perspective about life gitu. Jadi dia akhirnya bestian nih sama Harry gitu. Nah, akhirnya si Dorian ini mulai kayak menjajaki dunia. Oh, aku mau coba lah. Kalau aku coba kayak gini gimana ya? Kalau aku coba ngelakuin ini kayak gimana ya? Kalau aku coba ngelakuin ini kayak gimana ya? Kayak gitu-gitu. Pas di Basil mempengaruhi Dorian bahwa dia tuh punya pretty privilege dan dia bisa use it gitu. Dia jadi bilang ke Basil kalau dia itu tuh iri sama lukisannya nggak akan pernah tua, sementara aku akan tua, nanti aku akan keriput dan lain-lain, nanti aku nggak ganteng lagi, aku udah nggak punya privilege itu lagi gitu. Dan akhirnya dia kayak bertransaksi dengan lukisan itu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup aku itu akan dilimpahkan ke lukisan itu, sementara aku akan menjadi orang yang sama seperti sekarang. Jadi Dorian Gray ini nggak bisa menua, dia nggak akan bisa menua, dia nggak keriput, sementara sebaliknya yang menua itu adalah lukisannya. Dan setiap dia melakukan hal yang buruk, dia akan tetap menjadi pretty boy itu, orang ganteng itu, sementara lukisannya itu perlahan akan menjadi buruk seiring dosa-dosa yang dia lakukan gitu. Jadi dia jatuh cinta sama cewek dan pada akhirnya cewek ini bunuh diri gara-gara dia, dan dia merasa kayak oh my god, what a such a tragedy, kayak oh my god cinta itu sangat luar biasa ya, lihat deh cewek ini rela mengorbankan nyawanya buat aku kayak gitu. Jadinya dosanya dia gara-gara dosanya dia dengan si cewek ini terlihatlah di lukisannya ini, sampai suatu hari lukisannya ini tuh jadi semakin mengerikan karena dia kebanyakan dosa, gitu. Jadi dia semakin ngeri dan akhirnya menyembunyikan lukisan ini ke dalam salah satu rumahnya gitu, kayak di gudang rumahnya atau di basement atau di mana aku lupa deh. Soalnya aku kayak baca ini udah beberapa tahun yang lalu. Pada akhirnya bertahun-tahun kemudian dia ketemu sama Basil, si pelukisnya ini. Terus dia bilang, ya ampun Dorian, kamu kok nggak berubah, kamu kok kayak masih ganteng aja gitu, karena aku keeping the secret, karena aku punya rahasia, dan rahasianya tuh gara-gara kamu Basil gitu. Oh iya gitu, akhirnya dia diajak. Terus Basil itu ngeliat lukisannya dia yang berubah jadi monster gara-gara dia kebanyakan dosa. Terus Basil itu nasehatin kalau Dorian, kamu harus berubah mulai sekarang, kamu harus jadi orang baik biar lukisan ini tuh kayak jadi ibaratnya dosa-dosa kamu satu persatu hilang lah, lukisannya jadi nggak monster kayak gini, jadi lebih baik gitu. Tapi
Alih-alih mendengarkan Basil, Dorian ini malah membunuh si Basil. Jadi makin serem lagi lah tuh lukisan karena dia udah banyak dosa gitu. Aku nggak akan cerita tentang endingnya karena endingnya biar kalian sendiri yang baca gitu. Come on, you should read this. Ini adalah sebuah potret ketika seseorang terlalu mendewakan beauty privilege dan dia terlalu kayak ngikutin apa yang orang lain katakan demi terlihat bagus. Kalau kamu baca, kalau kamu eee, lihat video aku tentang NPD, di sana aku menyebutkan bahwa NPD itu tuh orang yang paling pinter banget untuk create persona atau alter ego, di mana alter ego ini di depan orang lain dia akan terlihat sangat-sangat kayak perfect kayak gitu deh. Dia demi mempertahankan beauty standard itu, dia jadi melakukan hal-hal buruk satu demi satu, satu demi satu, dan berakhir menyebarkan toxic dan menimbulkan banyak tragedi buat orang-orang di sekitarnya. Dan moral yang sudah terkorupsi itu pada akhirnya membuat dia memiliki hidup yang sangat tragis, guys. Jadi di akhir cerita ini hidupnya dia tuh sangat tragis banget. Dari Dorian Gray kita belajar bahwa beauty privilege is real. Ratus-ratusan tahun yang lalu, bahkan di era modern pun aku masih berpikir bahwa beauty privilege is real. That's why people so crazy for beauty standard, for achieving beauty standard, because they want that privilege, you know. Dan menurut aku itu tuh sakit ya. Menuruti beauty standard tuh sakit. Ini dari kisah aku sendiri ya. Kalian pernah nggak sih kalian itu kayak direndahkan gara-gara kalian itu nggak punya beauty standard seperti teman kalian yang mungkin lebih cantik daripada kalian gitu. I'm so sick because aku punya teman yang bener-bener dia cantik banget dan kayak dia punya lebih banyak privilege daripada aku. Mungkin dia lebih punya banyak teman, banyak banget beauty privilege yang dia dapetin. Ini salah satu kenapa aku bilang ini sakit, karena kita jadi nggak cinta sama kita sendiri gitu. Kita jadi mengkorupsi diri sendiri demi standar orang lain gitu. Dan menurut aku ini sakit banget karena yes, beauty standard is real, but we don't have to we don't have to fit that standard to be beautiful. Kita bisa beautiful in our own way gitu. Jadi dulu ya di Indonesia, apalagi dulu aku di desa gitu ya, waktu aku tinggal di desa, sekarang pun masih masih kayak gitu. Ada banyak banget masyarakat-masyarakat di desa ini yang menganggap bahwa putih itu cantik. Jadi aku melakukan segala cara biar kelihatan putih. Ada teman aku yang dia half Dutch gitu, kayak dia blasteran Belanda gitu. Jadi secara genetik kulit dia fair skin gitu. Jadi kayak kulit dia putih gitu, dan aku bener-bener kayak ngelakuin segala cara biar kelihatan seperti dia gitu. Jadi kayak, "Kamu gimana sih kulitnya kok bisa seputih itu?" "Ya aku scrub setiap hari," gitu. Jadi aku scrub deh setiap hari, aku mulai kayak apa ya, ke dokter, apa ya, punya krim-krim pemutih, hand body lotion pemutih yang pokoknya pada intinya it's too much chemical in my body sampai sekarang kulit aku tuh sensitif, guys. Jadi kulit aku tuh jadinya sangat sensitif. Aku bahkan sensitif sama debu. Aku kena debu dikit, aku jerawatan. Aku kena debu dikit, aku tuh gatal-gatal. Jadi kulit aku bener-bener sangat sensitif gara-gara aku kayak pengen achieve kalau kalau aku putih, aku cantik gitu. Nah, sampai suatu hari waktu itu aku ke Thailand. Jadi aku ke Thailand, aku liburan ke sebuah pantai di Thailand. Sebagai orang Indonesia, kalau ke pantai itu kita harus kayak, oh my god, aku harus pakai jaket, aku pakai baju panjang, aku pakai jaket, aku pakai topi, aku pakai masker, pokoknya ketutup semua kayak mumi biar kita nggak hitam gitu kan. Jadi waktu itu aku ke pantai, ke Phi Phi Island gitu. Mulai deh tuh aku pakai baju panjang, terus aku pakai apa namanya, jaket, terus aku pakai topi gitu, terus aku pakai masker. Nah udah jalan ke pantai, terus aku ketemulah sama teman-teman aku di sana yang orang-orang internasional gitu. Terus dia ngeliatin aku kayak, "Tahu nggak, teman-teman aku pas di pantai, pas aku ke sana cuman aku doang yang dress up sebegitu
tertutupnya. Jadi teman-teman aku tuh pada pakai bikini, kalau nggak pakai bikini tuh mereka pakai Hawaiian, kemeja Hawaiian gitu sama apa namanya, celana celana pendek, hot pants kayak gitu, kayak kolor doang kayak gitu. Kalau cewek-cewek ya paling pakai tank top sama kayak hot pants. Kalau nggak gitu dia pakai kemeja Hawaiian kayak gitu-gitulah, pokoknya yang ala-ala pantai gitulah. Terus pas aku dateng, tau nggak komentar mereka apa? "Devi, are you sick? Kamu sakit? Nggak apa-apa, kamu pulang aja. Kalau kamu sakit, kamu nggak usah ikut ke sini," katanya. Terus kayak, "What? No, aku nggak sakit. Ini memang dress up aku kayak gini karena aku takut hitam," gitu kan. Kayak, "Oh, aku takut hitam, jadi aku kayak gini. Orang-orang di Indonesia biasanya memang kayak gini," aku bilang gitu kan. Terus, "Takut hitam? Oh, kamu takut sunburn gitu?" "No, no, no, not sunburn, tapi takut hitam," gitu. Kalau sunburn kan biasanya efek infeksi sunburn gitu yang merah-merah meradang itu sunburn. Tapi aku bilang aku nggak takut sunburn, aku takut hitam. Kita punya produk sunscreen gitu, banyak banget sunscreen. Kamu mau SPF berapa gitu. Akhirnya aku pakai sunscreen semprot tuh, aku pakai sunscreen semprot. Habis itu akhirnya aku ganti gelap dong kulitku, aku jadi tan gitu, tan yang bener-bener tan banget lah pokoknya. Nah waktu aku jadi tan itu kayak aku awalnya tuh kayak insecure gitu loh, kayak oh my god gila gue udah gak putih lagi gitu, kayak gitu kan. Dan pada akhirnya aku ke ya jalan-jalan lah ke daerah situ ya, ke daerah deket-deket hotel aku jalan-jalan di bar. Nah pas waktu di bar itu aku ketemu sama French bisexual French girl, jadi dia cewek yang bisexual. "Boleh nggak aku minta line-mu?" Jadi aku kasih lah line-nya ke dia, terus kayak itu, kita chatting-chatting tuh waktu itu. Jadi intinya dia bilang kalau aku tuh cantik dan dia pengen ngedate sama aku. Dan satu hal yang dia bilang kayak, "Your tan skin is so good, your skin is so good," gitu. Kayak, "Kamu kok bisa sih kayak tan kayak gitu tapi kayak, tan-nya tuh natural good," gitu. Dan sejak saat itu, sejak aku kenal bisexual ini yang bilang aku cantik dan kulit aku yang tan itu cantik, aku sejak saat itu aku udah nggak terobsesi buat putih lagi. Jadi aku bener-bener aku cari skincare bukan untuk yang memutihkan, tapi lebih ke melembabkan dan bikin kayak ada fragrance-nya yang bikin aku wangi, yang bikin tubuh aku tuh wangi, kayak gitu-gitu lah. Pokoknya aku jadi stop terobsesi untuk putih. Sampai sekarang pun, ketika teman-teman aku kayak kemarin tuh ada teman aku yang ngelihat orang yang putih banget, dia, pokoknya cewek yang putih yang cantik banget gitu ya, terus kayak dia gara-gara dia kalah putih, dia ngebandingin sama aku dan dia bilang kayak, "Ya ampun, aku lebih putih daripada kamu." Terus aku kayak yang, "Ya aku juga nggak pengen putih juga sih sebenarnya," aku bilang kayak gitu. Karena gini loh guys, karena kalau misalkan aku ya, base kulit aku tuh kuning, kuning langsat. Kalaupun aku bisa putih, putihnya tuh kuning langsat gitu. Dan kalau aku terobsesi ingin putih seperti cewek Rusia gitu atau kayak putih yang putih pucet kayak uni-uni Korea gitu kan, aku jadinya nggak mencintai diri aku sendiri gitu loh, Kak, nggak mencintai kulit aku gitu. But you know what? Waktu aku menerima bahwa kulit aku tuh kuning langsat dan aku merawatnya dengan baik, aku jadi pede gitu loh. Aku pede dengan my skin tone, aku pede dengan skin tone aku dan secara aura kita akan lebih terlihat menarik dan kita akan terlihat lebih cantik apa adanya karena kita pede sama kulit kita. Mungkin memang orang cantik itu privilege, tapi kamu cantik itu nggak harus putih, nggak harus sesuai standar Indonesia, kamu harus cantik, kamu harus misalkan tobrut gitu ya. Enggak, cantik itu bervariasi, model kan variasi. Model ada yang skin tone-nya gelap, ada yang skin tone-nya kuning, ada yang skin tone-nya fair, tapi mereka cantik-cantik semua gitu. Jadi beauty privilege is real, tapi bukan berarti gara-gara kamu pengen cantik, kamu jadi ngikutin standar orang-orang yang menurut aku nggak masuk akal. Kayak aku tadi gara-gara aku terobsesi pengen putih, sekarang kulit aku jadi sangat sensitif gara-gara aku kayak banyak chemical yang aku kasih ke tubuh aku gitu. Jadi tubuh aku jadi nggak sehat lagi gitu. Ngikutin standar kecantikan yang apa kata orang gitu. Jadi kalau di Indonesia kan memang kata orang cantik tuh yang kayak gini-gini, padahal kan cantik enggak. Padahal kan cantik itu enggak kayak gitu. I'm still pretty even though with my like dengan kulit kuning aku, I'm still pretty gitu. Jadi ikutin standar kecantikan yang menurut apa kata orang, itu menurut aku it will destroy yourself karena kamu nggak jadi confident sama diri kamu sendiri dan itu benar-benar sangat melelahkan dan
bikin kita anxious atau bikin kita kayak nggak pede, cemas dan lain-lain, karena aku pernah kayak gitu. Menurut aku hal yang bisa mematikan self confidence seseorang itu akan mematikan orang tersebut, karena confidence is really important, guys. Confidence, you can do anything, and no one will question it at all. Mengikuti standar orang lain demi validasi dan terlihat baik, sementara hal itu tidak sejalan dengan kamu, itu hanya akan menyakiti diri kamu sendiri. Kenapa nggak meningkatkan self-love dan self-esteem dulu biar kamu pede? Nanti kalau kamu pede, kamu mulai deh meningkatkan, oh apa sih yang perlu di-enhance dari penampilan aku? Misalkan, oke, kulit aku sawo matang, jadi aku bagusnya pakai baju warna yang kayak gini-gini biar muka aku kelihatan segar. Kan sekarang udah ada namanya color theory ya. Di mana color theory ini ada 4 musim, summer, spring, kayak gitu-gitu. Kamu bisa tes dengan color theory itu dan kamu bisa menemukan warna yang sesuai dengan kulit kamu gitu. Misalkan, oke, kulit aku tuh kayak gini, kulit aku tuh base-nya kuning, dan kalau aku ya, misalkan aku base-nya itu tuh winter. Jadi aku tuh bagus banget pakai warna-warna bright winter, misalkan kayak pink cerah. Dorian itu kan sangat-sangat terlalu terinfluence dengan perkataan Harry. Jadi Dorian, kamu tuh harusnya kayak gini. Terus kalau di masyarakat tuh harusnya kayak gini. Akhirnya dia menuruti semuanya demi punya alter ego yang bisa dibilang sempurna, demi mempertahankan beauty privilege-nya itu ya. Salah satu hal ketika kamu terlalu menginginkan validasi orang lain, terlalu menuruti keinginan orang lain, ya nantinya kamu kayak Dorian. Beauty privilege itu mendestroy yourself, kayak menghancurkan diri kamu sendiri. Dan yang kedua, kamu jadi nggak bisa berpikir kritis. Jadi karena kamu nggak kritis, kamu jadi gampang termanipulasi sama orang. Jadi kamu gampang jadi ibaratnya dibodohi sama persona orang lain yang memang dibuat, kayak Dorian yang membuat dirinya itu terlihat seperti muda dan lain-lain. Padahal kan itu semua cuma palsu, kayak NPD yang membuat kamu seolah-olah kamu dicintai, seolah-olah kamu kamu salah, dia gaslighting kamu, padahal dia yang salah. Kamu gampang termakan omongan orang lain, gampang terstimulasi sama orang lain. Padahal semua itu kan sebenarnya hanya cloning, semua itu hanya palsu, semua itu hanya ilusi, dan kamu gampang termakan dengan ilusi itu. Oke, mungkin itu aja video aku hari ini, guys. Intinya jangan terlalu mengikuti omongan orang, atau nanti kamu seperti Dorian Gray yang punya hidup tragis gara-gara membiarkan Harry meracuni pikirannya, atau kamu kayak korban-korbannya Dorian yang kehilangan nyawa dengan tragis gara-gara teracuni dengan pesona privilege-nya, gara-gara standar masyarakat yang mengatakan Dorian itu tuh perfect. Kalau kalian suka konten mental health dan pengembangan diri kayak gini, jangan lupa subscribe ya. Kita bareng-bareng belajar untuk menjalani hidup yang penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, dan menikmati hidup sepenuh-penuhnya.